Bab 8. Senangnya Bertman. Fase. Kelas 5. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen akhlak. Memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Akhlak terhadap teman, tetangga, non-muslim, hewan, dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, murid mampu 1. Meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. 2. Membiasakan berperilaku terpuji saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. 3. Menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. 4. Menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. 5. Menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. 6. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan benar. 7. Mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. B. Berteman tanpa membedakan agama. Apakah kalian senang memiliki banyak teman? Apakah kalian juga berteman dengan orang yang berbeda agama? Bagaimana perasaan kalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Tentunya kalian tidak membeda-bedakan teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan teladan sikap yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak perilaku dalam kehidupannya yang membuat hati kagum dengan kemuliaannya. Rasulullah memberikan contoh bagaimana sikap kita kepada pemeluk agama lain. Di antaranya adalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis Yahudi buta. Mau tahu ceritanya? Mari kita baca kisah lengkapnya. Mari kita simak kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis Yahudi buta. Dahulu ada seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sudut pasar Madinah. Setiap orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, seorang pendusta, dan juga seorang tukang sihir. Kalian akan dipengaruhinya jika mendekatinya." Hari demi hari ia terus melakukan hal tersebut. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang setiap pagi memberinya makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu hingga beliau wafat. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang memberi makan dan menyuapi pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya yang juga istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, "Anakku, adakah perbuatan baik Rasulullah sehari-hari yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Ayahku, setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana." Keesokan paginya, Abu Bakar radhiyallahu anha melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, pengemis itu marah karena merasa orang yang menyuapinya bukanlah orang yang biasa melakukannya. Namun, Abu Bakar radhiyallahu anha masih belum mengakui bahwa ia memang bukan orang yang biasa menyuapi pengemis tersebut. "Bukan, kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Aku tahu, karena orang yang selalu menyuapiku terlebih dahulu menghaluskan makanan itu di mulutnya sebelum diberikan kepadaku," kata pengemis itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan tangisnya. Ia berkata, "Aku memang bukan orang itu. Orang mulia itu telah wafat. Beliau adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar hal tersebut, pengemis itu terkejut dan merasa sangat bersalah karena selama ini telah menghina dan memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun menangis tersedu-sedu. Ia menyadari betapa mulianya orang yang selama ini dimaki-maki, tetapi tidak pernah membalasnya dengan keburukan dan tetap bersikap penuh kasih.
Karena tersentuh oleh kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya pengemis Yahudi buta tersebut menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cerita di atas mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan agamanya. Jika mereka membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya. Begitu pula dalam berteman, kita tidak boleh membedakan teman karena perbedaan agama. Mari kita selalu bersikap baik kepada semua orang. Berikut ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis Yahudi buta dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 1. Tolong menolong kepada siapa saja. Menolong orang lain adalah perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Seorang muslim yang baik senantiasa menolong orang lain yang sedang kesusahan, sekalipun berbeda agama. Sikap saling menolong antar sesama ini dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menolong siapa saja tanpa membedakan. Pergaulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemeluk agama lain sangat mengutamakan akhlak yang baik. 2. Tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena perbedaan agama. Kita tidak boleh menjauhi, apalagi memusuhi teman yang berbeda agama dengan kita. Kita harus tetap berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakannya. Namun, kita juga harus berteman dengan orang yang berakhlak baik dan menjauhi teman yang dapat mengajak atau mempengaruhi kita kepada perbuatan yang tercela. 3. Tidak memaksa untuk memeluk agama. Berteman dengan baik kepada pemeluk agama lain adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama Islam bukanlah sikap muslim yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Kelembutan dan akhlak yang baik dalam bergaul membuat banyak orang mencintai beliau. Bahkan dengan kelembutannya, banyak yang simpati dan tertarik dengan agama Islam. Itulah cara Rasul mengenalkan Islam. Bagaimana dengan kalian? Ayo tunjukkan pribadi muslim yang ramah, santun, dan penuh kasih sayang. Aktivitasku. Bacalah kembali dengan baik kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis Yahudi buta. Temukanlah hikmah yang terkandung dari kisah tersebut yang belum dijelaskan di atas. Tuliskanlah jawabanmu di buku tulismu. Tugas 1. Tulislah berdasarkan pengalamanmu tentang tolong-menolong kepada siapa saja. 2. Bagaimana sikap tidak membeda-bedakan teman dalam kehidupanmu sehari-hari? 3. Tulislah satu ayat yang senada dengan pernyataan ini, tidak memaksa untuk memeluk agama.